Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Bakis di podcast OM Pontianak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Penasaran siapa sih dia? Yuk kita kenalan. Halo Kak. Hai. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita kedatangan Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat 2024. Boleh dong kita kenalan siapa namanya? Halo, perkenalkan, aku Astika Putri Pratama, Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat. Wow, keren banget. Oke, kakak berasal dari Sekadau ya? Iya, Kabupaten Sekadau. Udah semester berapa nih sekarang di UM Pontianak? Sekarang aku lagi semester akhir Kak, kebetulan semester 8. Oke. Ya, dan lagi sibuk-sibuknya skripsi gitu. Oh, sibuk skripsi tapi masih bisa berprestasi nih. Wah, ini banyak banget sih pertanyaan yang aku harus tanyain sama mahasiswa berprestasi ini. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana sih persiapan diri kakak nih untuk ke ajang kompetisi Putri Pariwisata ini? Yang aku baca juga kakak nih sampai ikut 4 pageant. 2 sih Kak, Dua, cuma ya? dalam Putri Pariwisata ini saya dapat dua Putri Pariwisata Kalbar, dan Putri Kebudayaan Nusantara. 2 nominasi, 2 nominasi sekaligus dalam satu waktu. Wow, aplaus banget nih. Nah, gimana sih Kak? Boleh dong kasih tips persiapan nih. Sementara kan kakak nih udah semester akhir, tapi masih mau nih untuk berkompetisi gitu di luar. Gimana sih Kak tips and triknya? Boleh dong bagi-bagi ke kami nih. Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya dalam mempersiapkan diri, saya pertama mempersiapkan mental. Karena dalam bersaing, terutama ke kancah nasional, itu tentunya kita memiliki banyak sekali saingan yang hebat-hebat gitu. Jadi dari saya kemarin mempersiapkan mental, fisik, keberanian, percaya diri, dan terus berlatih hingga saat ini saya berhasil menjadi Putri Pariwisata Nusantara Indonesia 2024. Wah, berarti udah kancah nasional nih Kak? Iya Kak, udah kancah nasional. Itu gimana sih Kak? Pesertanya tuh seberat apa menurut kakak waktu itu? Sebenarnya sih karena kita ini udah sama-sama berjuang, jadi sudah memiliki kemampuan masing-masing. Jadi tentunya setiap individu yang ke kancah nasional itu sudah memiliki kemampuan yang hebat-hebat gitu. Setelah saya ke nasional, saya melihat ternyata di nasional itu orangnya hebat-hebat gitu Kak. Pasti dong. Dan waktu di provinsi saya pikir persiapan saya udah oke banget. Nyatanya pas di nasional itu rasanya masih kurang banget karena ngelihat potensi yang lain kan hebat-hebat banget gitu teman-teman. Gitu, jadi luar biasa sih dari provinsi-provinsi lain itu. Pokoknya saling gontok-gontokan gitu ya. Karena memang semuanya menginginkan menjadi pemenang. Iya gitu pasti kan. Dong, namanya lomba juga kan. Nah, sebagai Putri Pariwisata nih, kakak nih gimana sih cara memanfaatkan posisi ini untuk mengenalkan budaya Kalimantan Barat sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi sebagai Putri Pariwisata dan Putri Kebudayaan, tentunya saya menjadi perpanjang tanganan untuk mempromosikan wisata yang ada di khususnya Kalimantan Barat. Nah, bagaimana sih cara yang saya lakukan? Tentunya memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Barat. Dan juga saya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat, begitu Kak. Instagram ya? Iya, benar sekali Kak, Instagram. Wisata apa sih yang Kak Tika tawarin nih di kancah nasional tentang Kalbar gitu? Kalau untuk wisata, Kalimantan Barat memiliki 4 wisata unggulan Kak, yaitu Danau Sentarum, Bukit Kelam, Lemukutan, dan Pantai Temajo. Itu yang saya kenalkan di kancah nasional. Itu keren-keren sekali sih. Iya Kak, karena pemandangannya luar biasa banget. Apalagi Lemukutan ya. Itu lagi ngetren sekali sih yang saya lihat nih di Instagram karena beda aja gitu. Iya enggak sih? Iya, karena apa ya, setelah saya perkenalkan sama teman-teman yang ada di nasional, sesama peserta itu rata-rata pada nanya, Lemukutan itu plus minusnya apa sih gitu kan. Tentunya saya memperkenalkan Lemukutan itu luar biasa cantik indahnya gitu kan, menjadi kayak
primadona lah di Kalimantan Barat, dan mereka benar-benar tertarik sih Kak untuk datang ke sini. Pasti saya juga tertarik nih kayaknya bakalan ke Lumukutan lagi ya setelah sekian lama nggak visit ke sana gitu kan. Nah, terus nih Kak, tantangan terbesar apa gitu yang Kakak hadapi ketika bertanding nih di kancah nasional? Kendala ya Kak. Untuk kendala mungkin untuk mengatur waktu ya Kak, karena pada saat itu saya juga menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Tentunya banyak sekali tanggung jawab yang saya tanggung. Kemudian ada ajang sebelumnya, jadi tuh tanggung jawab yang saya embani itu udah cukup beban ganda lah. Beban ganda gitu Kak. Jadi waktu saya ke nasional, kendalanya itu sih. Jadi saya membuat skala prioritas yang dimana saya mencari kegiatan gimana saya itu benar-benar dibutuhkan gitu Kak. Jadi kayak ke nasional kemarin karena memang saya yang diutus, jadi saya prioritaskan itu dulu gitu. Nah, menarik nih Kakak ada mention soal bagi-bagi waktu nih. Gimana sih bagi waktu antara, kan udah semester akhir nih. Nah, gimana sih cara memfokuskan tadi tuh, membuat skala prioritasnya? Mungkin teman-teman UMP, teman-teman kita yang ingin mengembangkan potensinya tapi tetap dalam skala prioritas di belajar juga gitu. Gimana sih Kak tips and tricksnya? Untuk teman-teman adik-adik mahasiswa UMP kalau ingin ikut ajang perdutaan itu jangan khawatir atau cemas untuk mengatur waktu, karena memang dari kampus kita benar-benar sangat mensupport dan mendukung kegiatan yang bersifat positif gitu Kak. Jadi kebetulan Tika kemarin ikut ajang ini memang semester akhir dan mungkin sedikit waktunya tuh kayak kejar-kejaran gitu kan. Hektik banget pokoknya. Tapi alhamdulillah kampus itu benar-benar mensupport dan memberikan solusi untuk Tika. Jadi itu bukanlah suatu masalah yang besar gitu, dan sampai saat ini masalah itu bisa diatasi. Jadi untuk adik-adik semua jangan ragu, jangan cemas, gabung aja karena kampus sangat mendukung. Kampus Muhammadiyah oke sih. Memang kampus tuh sangat-sangat sebagai support system juga ya. Ngomong-ngomong dari prodi mana sih? Saya dari prodi PG PAUD Kak. Nah, PG PAUD jarang-jarang kita dengar anak PG PAUD loh jadi duta pageant gitu kan. Nah, buat teman-teman PG PAUD, tunjukkan bakat kalian. Karena memang anak PAUD itu kebanyakan ya waktu pertama Astika ikut kegiatan pageant ini, mereka tuh pada bilang, anak PAUD gitu kan. Iya. Karena mereka mikir anak PAUD tuh ya biasanya banyak yang keibu-ibuan, jadi nggak minat ikut pageant. Tapi nyatanya enggak sih. Tika udah membuktikan dong kalau anak PJ PAUD juga bisa dong. Nggak hanya ekonomi atau anak psikologi atau anak apapun, semua prodi punya kesempatan gitu kan untuk menunjukkan skillnya dan bakatnya. Setuju nggak sih Tika? Setuju banget Kak. Nah, by the way, ini mungkin bisa jadi closing ya. Apa sih pesan Tika gini untuk teman-teman kita di UM Pontianak dalam mengasah skillnya gitu? Untuk mengasah skillnya Kak. Jadi kemarin sedikit cerita ya Kak. Tika juga tipikal anak yang pemalu. Jadi untuk mengikuti ajang apapun itu rasa percaya dirinya kurang banget gitu. Bagaimana sih cara Tika meningkatkan rasa percaya diri? Semakin takut maka semakin harus dicoba gitu. Wow. Semakin takut kita harus coba. Kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu hasilnya gitu loh Kak. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan tahu kapan keberhasilan datang menghampiri kita. Gitu. Aplaus dulu dong tuh Tika. Ini jarang banget aku dengar kalau kita takut, kita harus coba. Kita harus hadapi. Di mana-mana kalau kita takut, ya udah jangan gitu kan. Tapi Tika nih punya another side gitu, pandangan lain kalau kita takut, kita harus mencoba. Gitu. Kalau enggak kita nggak tahu. Wah, itu deep quotes banget. Karena kalau kita takut terus kita nggak coba tapi kita pengen kan. Jadi tuh hasilnya tuh nggak akan ada. Keberhasilan tuh nggak akan datang menghampiri kita kalau kita nggak usaha gitu kan. Benar. Gimana? Aku udah bayangin sih kerja kerasnya Tika sampai ke tahap nasional itu. Jatuh bangun. Benar-benar jatuh bangun Kak. Karena kemarin sempat ada tragedi juga yang menyebabkan Tika nggak bisa ikut lomba. Boleh diceritain? Jadi waktu itu tahun 2023 tahun lalu,
Kebetulan Tika itu ikut ajang pageant juga dan mengalami kecelakaan. Ya, jadi tuh 1 bulan sebelum pendaftaran Tika kecelakaan dan mengakibatkan kaki kiri Tika patah. Oke. Jadi nggak bisa jalan Kak selama 1 tahun. Oh, lama juga. Harusnya kalau misalnya Tika menyerah mungkin nggak akan coba lagi. Betul. Tapi setelah 1 tahun berangkat ke kampus pakai tongkat. Oh, wow. Selama itu memberanikan diri untuk lepas tongkat dan pasang heels. Gila. Tiba-tiba bisa jalan dan langsung ikut lomba gitu. Dan alhamdulillah jadi putri pariwisata Nusantara Kalimantan Barat. Pernah jatuh, pernah patah. Pernah patah. Tapi semangatnya nggak pernah patah nih. Wow, Masya Allah. Itu 1 tahun yang ngebuat Tika cepat sembuh kayaknya semangat tadi deh. Ya karena rasanya tuh waktu penyembuhan itu Kak, rasanya aduh pengen cepat sembuh karena aku pengen ikut pageant gitu Kak. Karena memang keinginan itu aduh udah menggebu-gebu banget gitu. Pasti. Jadi setelah sembuh itu langsung coba, walaupun ya agak sulit sih pertamanya tuh. Tapi lama-lama bisa juga. Wow, ini menarik sekali. Pernah di posisi terbawah lah ya dibilangnya ya, pernah sampai kecelakaan, sampai patah. Tapi tetap bangkit gitu loh. Demi mewujudkan mimpinya tadi gitu. Wah, ini teman-teman nggak ada alasan deh nggak menggapai mimpi kita gitu kan. Ini lihat contohnya Kak Tika. Bisa lihat kamera Kak Tika? Iya Kak. Wah, sangat memotivasi banget Kak Tika nih buat teman-teman UMP. Mungkin ada closing statement lain Kak untuk hari ini? Apa Kak kata-kata motivasi lagi deh. Gini kayaknya masih kurang sih waktunya tapi kalau Tika sih selalu ingat kata Jack Ma. Apa itu? Mungkin kata-katanya kurang lebih artinya seperti ini ya Kak. Hari ini hari buruk, besok lebih buruk lagi. Tapi lusa pasti lebih indah. Kebanyakan orang berhenti di hari esok tanpa tahu apa yang terjadi di hari lusa. Artinya jika kita gagal hari ini, kita harus terus mencoba. Karena kita kalau berhenti di situ, kita nggak akan tahu kapan keberhasilan itu datang menghampiri kita. Another quotes yang bagus banget. Ini aku yakin kenapa dia bisa menang, karena dia pintar banget. Pintar banget. Dalam diri dia tuh kayak udah ada inner beauty-nya gitu loh. Karena kamu pantas mendapatkan juara ini. Terima kasih Kak. Nah, itu tadi perbincangan yang sangat luar biasa bersama Kak Tika dari Prodi PG PAUD. Buat teman-teman ingat, jangan pernah patah semangat, tetap gali potensinya dan tetap mengerjakan tugas-tugas kuliahnya, ya kan Kak Tika? Nggak ada alasan tuh yang namanya aku nggak ada waktu karena mau ngerjain tugas, nggak ada waktu, nggak ada. Itu wajib. Karena S1 tuh waktu-waktunya kita berkarya gitu kan, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu nih. Iya benar. Beneran kan nggak sih? Benar banget. Jadi mahasiswa yang bervalue, yang menginfluence teman-teman yang di luar sana. Nah, mungkin itu sekian dari kami. Jangan lupa untuk terus support sosial media dari UM Pontianak, Instagramnya di UM Pontianak official dan di akun YouTube-nya. Jangan lupa juga subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.